Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Indonesia yang saya hormati. Nah, pada kesempatan kali ini, para penonton-penonton sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai bahaya amoniak dan sulfur bagi ikan lele. Nah, apa dampak dari amoniak dan sulfur bagi ikan lele? Nah, kita akan membahasnya sekarang. Kita akan membahas satu persatu mengenai amoniak dan sulfur ya. Apa itu amoniak? Jadi sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu amoniak dan apa itu sulfur. Nah, sering berikatan dengan apa amoniak dan sulfur. Nah, dan dilemahkan oleh zat apa amoniak dan sulfur. Nah, kali ini kita akan bahas ke situ. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa itu amoniak. Yang pertama, amoniak merupakan senyawa atau atom. Dia tidak bereaksi dengan zat-zat yang lain atau zat tunggal. Nah, kalau nomor atom dan masanya saya lupa lagi. Amoniak ini berasal dari yang pertama, dari pakan itu sendiri. Amoniak itu dari pakan dan kondisi air. Tapi yang lebih signifikannya dari pakan ya, dari pakan, terus dari kotorannya itu, kotoran lele. Nah, emang amoniak bagi lele kecil itu tidak berbahaya, tapi jika diendap berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak dikuras kolamnya, amoniak itu akan menjadi sangat berbahaya dan menjadi musuh utama bagi para petani. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya. Lele sering menggantung. Jadi bibit-bibit lele itu ditebar, didiamkan selama seminggu, 2 minggu sampai sebulan. Itu airnya tidak dikuras, tidak diambil dan tidak ditambah lagi. Jadi dia itu menggantung ke atas. Pasti tingkat kematiannya akan banyak. Tidak 30%, pasti antara 40% 50%. Ya, kalian sendiri akan membuktikannya sendiri ya. Nah, yang kedua, sulfur. Sulfur itu berasal dari mana dan sering berikatan dengan apa? Sulfur itu yang sering kita ketahui atau lumrahnya itu belerang. Sulfur itu belerang. Nah, kandungan sulfur atau zat sulfur sering ada di air aki motor atau air aki mobil ya, atau sering disebut juga asam sulfida atau asam sulfat atau H2SO4 ya. Nah, dari asap motor tersebut, sulfur teruapkan ke awan ya, teruapkan ke awan dan diturunkan ke bumi lewat air hujan. Nah, makanya dari fenomena yang sering kita ketahui, yaitu fenomena hujan asam. Nah, itu zat asamnya itu kandungan sulfur. Makanya jika kondisi sedang hujan, kita beri pakan, nah pasti keesokan harinya akan ada lele yang mati, atau sebagian lele akan menggantung. Nah, seperti itu. Jadi sulfur dan amoniak itu zat tunggal. Jadi cara mengatasinya, yang pertama, cara mengatasi zat kimia tunggal yaitu yang pertama, bereaksi dengan zat lain yang lebih berat dari zat tersebut. Contoh amoniak. Cara mengatasinya yang sering kita ketahui di channel-channel YouTube yang lain ya. Cara mengatasinya oleh garam. Itu betul. Saya eksperimen sendiri. Saya lakukan sendiri eksperimen. Betul, sembuh. Kenapa? Karena garam itu merupakan zat natrium. Natrium itu lebih berat dari amoniak dan lebih berat dari sulfur. Jika bereaksi dengan amoniak dan sulfur,
amoniak dan sulfur akan tenggelam, atau istilahnya menggumpal, bukan menggumpal, tertimbun di bawah air. Semuanya berada di bawah air semuanya. Jadi dia tidak akan ke atas. Jadi otomatis kita beri pakan juga tidak akan tercampur kepada pakan tersebut. Begitupun kepada ikan lele. Sulfur dan amoniak bukan hanya berbahaya bagi ikan lele ya, tapi juga berbahaya bagi manusia. Ya contohnya kita sering kembung, begah kan, terus sering menguap. Nah itu dari amoniak dan sulfur. Nah jika kita hujan nih, kita kehujanan. Nah seringkali kita kalau dalam kondisi hujan kita sering berteduh. Nah itu merupakan hal yang salah. Nah dalam materi itu kita akan membahas di video selanjutnya. Nah di video yang lain ya, di video tentang kesehatan. Nah kali ini kita akan membahas kembali lagi ke laptop, kepada lele ya. Nah apa cara mengatasi? Bagaimana cara mengatasinya amoniak dan sulfur itu supaya tidak terjadi kematian terhadap ikan lele? Yang pertama, jika kalian menemui ikan lele yang menggantung, kalian langsung angkat. Nah, mas, jika lelenya yang menggantung itu 1000 ekor, bagaimana cara mengangkat aja? Angkat aja 1000 ekor. Seberapa banyak sih 1000 ekor? Angkat aja, pisahin ke akuarium ke bak atau ke ember, ke jolang. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa kalian tabur garam di sana. Nah, yang sehat-sehat juga kolamnya taburin garam. Nah, kalau yang kembung itu tambahkan rebusan daun sirih. Nih, jarang orang yang mengetahui manfaat daun sirih itu seperti apa. Kalian eksperimen sendiri. Saya udah bereksperimen dan tahu hasilnya. Ya, jangan lupa share, subrek channel ini agar saya lebih bersemangat dalam membuat video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, rakyat Indonesia yang saya cintai.